Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Krisdianto dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Sebagai seorang guru sejarah, saya akan mengambil topik tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran dengan subtopik adalah pengintegrasian nilai-nilai lokal atau global ke dalam kurikulum. Sebagai seorang guru sejarah yang sangat peduli tentang sejarah lokal, saya merasa resah dan gelisah saat ini dengan maraknya makam fiktif atau palsu. Fenomena ini merebak ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Ponorogo. Saya sempat sengaja masuk ke dalam komunitas yang dalam kaitannya membuat merebranding makam palsu tersebut. Bahkan saya sempat diminta bantuan untuk menulis buku tentang sosok fiktif di balik makam palsu yang sedang mereka doktrinkan kepada masyarakat. Fenomena makam palsu di Ponorogo ini sempat memantik adanya gerakan dari masyarakat untuk membongkar makam fiktif tersebut. Selain dengan alasan pembodohan masyarakat, fenomena ini sangat berbahaya karena akan mendistorsi sejarah itu sendiri. Dari sinilah saya tergerak untuk ikut membentengi para generasi bangsa atas fenomena-fenomena serupa yang mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Tujuan dan manfaat. Sasaran inovasi: 1. Untuk murid, 2. Untuk MGMP Sejarah, 3. Untuk masyarakat. Mekanisme pelaksanaan inovasi: 1. Pembentukan tim pengembang kurikulum bermuatan sejarah lokal, 2. Riset dan pemetaan sumber daya sejarah lokal. Aspek yang dikembangkan dalam inovasi: 1. Pengembangan konsep integrasi dengan cara mengadakan diskusi terfokus, 2. Penyusunan kerangka konseptual, 3. Penetapan tujuan pembelajaran sejarah lokal, 4. Pengembangan materi dan bahan ajar. Indikator keberhasilan: 1. Peningkatan pemahaman murid tentang sejarah lokal, 2. Peningkatan keterampilan berpikir sejarah dengan konteks lokal, 3. Penguatan identitas budaya dan rasa cinta tanah air. Kendala dalam pelaksanaan inovasi: 1. Keterbatasan sumber daya sejarah lokal yang terdokumentasi, 2. Kurangnya pemahaman dan kompetensi guru tentang sejarah lokal, 3. Tantangan dalam mengaitkan sejarah lokal dengan kurikulum nasional, 4. Minimnya sumber belajar yang menarik dan relevan bagi murid, 5. Kurangnya dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal, 6. Persepsi negatif atau kurang tertarik dari murid terhadap sejarah. Alternatif solusi: 1. Penguatan penelitian dan dokumentasi sejarah lokal, 2. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, 3. Strategi integrasi yang fleksibel dan kreatif, 4. Pengembangan sumber belajar yang inovatif dan menarik, 5. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal, 6. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan kontekstual. Kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan inovasi. Dampak atau hasil yang diharapkan. Rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi. Fase A, persiapan dan sosialisasi, bulan 1 sampai bulan 3.
1. Pembentukan tim pengarah dan tim kerja. 2. Sosialisasi dan lokakarya awal. 3. Pemetaan kurikulum dan identifikasi peluang integrasi. Fase B, pengembangan materi dan pelatihan, bulan ke-4 sampai bulan ke-9. 1. Pengembangan modul dan bahan ajar. 2. Pelatihan intensif guru. 3. Pengembangan sumber belajar alternatif. Fase C, uji coba dan evaluasi awal, bulan ke-10 sampai bulan ke-12. 1. Implementasi terbatas. 2. Pengumpulan data dan evaluasi awal. Fase D, revisi dan implementasi skala luas, tahun kedua. 1. Revisi kurikulum dan materi ajar. 2. Implementasi bertahap di seluruh sekolah. 3. Sosialisasi lanjutan. Fase E, keberlanjutan dan pengembangan, tahun ketiga dan seterusnya. 1. Pembentukan komunitas praktisi. 2. Pengembangan profesional berkelanjutan. 3. Integrasi dengan program sekolah lain. 4. Kemitraan berkelanjutan. 5. Evaluasi dan pembaruan kurikulum berkala. Dan 6. Pemanfaatan teknologi untuk keberlanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah, apapun itu yang palsu pasti tidak baik. Seperti cinta palsu, uang palsu, dan... Sebentar, ada telepon. Oh, nggih Bapak. Oh, boten Bapak, nggih pangapunten. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.